Pada beberapa kasus anak autism, kita sering menemukan ya beberapa kondisi penyakit yang sering dijumpai. Salah satunya adalah alergi ya. Biasanya kita selalu menanyakan apakah anaknya alergi. Gejalanya bisa bermacam-macam. Ada yang gejala di kulit ya, di saluran cerna maupun di saluran pernafasan. Biasanya kita tanyakan apakah sering bersin, ada keluarga yang asma, itu tanda-tanda atopi. Biasanya para tenaga kesehatan mengecek ya apakah kulitnya suka banyak kering ya, suka ada bintik-bintik yang selalu berurang ya. Dan biasanya bisa juga alergi makanan. Biasanya orang tua selalu menyampaikan, oh anaknya kalau makan sesuatu dia akan timbul alergi di kulit ya. Tadi pertama alergi, yang kedua adalah konstipasi. Apa itu konstipasi? Konstipasi itu adalah pola buang air besar yang sulit ya. Harusnya 1 hari sekali anak harus buang air besar. Tapi kalau buang air besarnya beberapa hari sekali, nah itu masalah ya. Jadi yang sering kami jumpai pada anak-anak penderita autistik adalah konstipasi. Yang ketiga adalah gangguan tidur. Biasanya anak-anak dengan autistik sulit mengalami tidur atau jatuh tidur ya. Biasanya mereka tidur larut malam, kemudian sering terbangun pada malam hari. Akibatnya dia akan bangun pada pagi hari di yang lebih lanjut ya. Misalnya bukan jam 7, jam 8, tetapi jam 9, 10 siang. Nah itu yang harus kita waspadai masalah kesehatan lainnya pada anak-anak autism. Untuk mendiagnosis autism, biasanya kami menggunakan perangkat yang disebut DSM-5 ya. Di situ ada beberapa parameter yang harus terpenuhi untuk mendiagnosis ke arah autism ya. Ada juga beberapa perangkat lain yang disebut CARS ya. Itu bisa mengkategorikan apakah autismnya ringan, sedang maupun berat karena berupa scoring ya. Jadi harus menggunakan perangkat diagnostik yang baik untuk menetapkan suatu kondisi autism. Perlu tidak pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan radiologi, biasanya tidak kita gunakan. Karena balik lagi mengenai definisi autism, bahwa autism itu adalah gangguan perilaku ya. Jadi kita bisa punya perangkat khusus, perangkat diagnostik yaitu DSM-5 ataupun CARS untuk mendiagnosis autism. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Kecuali kalau kita lihat pemeriksaan fisik, kok anaknya sepertinya pucat ya, kita cek apakah mungkin anak tersebut mengalami anemia defisiensi besi, baru kita lakukan pemeriksaan darah. Penanganan atau tata laksana autistic spectrum disorder itu sebenarnya menggunakan beberapa metode ya, tergantung dari kasusnya dan tergantung berapa usia anak tersebut pada saat datang pertama kali. Biasanya kita lihat dulu perilaku anak ya. Nah, perilaku anak itu kalau misalnya sangat tantrum ya, kemudian selalu menyakiti diri sendiri atau sulit mendekati anak lain atau dengan orang lain, biasanya kita mulai dulu terapinya dengan terapi sensori integrasi. Nah, apa sensori integrasi itu? Merupakan suatu terapi yang dilakukan oleh para terapis ya. Jadi terapis itu punya kemampuan tertentu yang masuk ke dalam kemampuan terapi okupasi untuk melakukan terapi sensori integrasi. Tujuannya adalah supaya anaknya fokus ya, karena biasanya anak-anak autistik itu kontak matanya sebentar ya, hanya sebentar kemudian mudah beralih, konsentrasinya juga kurang. Jadi dengan terapi sensori integrasi, tujuan utamanya adalah bahwa kontak matanya bagus, anak lebih fokus, dan dia bisa mengikuti instruksi sederhana. Itu dilakukan biasanya sampai 1-3 bulan, tergantung frekuensi terapi yang dilakukan oleh orang tua atau dibawa orang tuanya ke tempat terapi tersebut.